Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membacakan isu monitoring untuk 22 September 2025 hari Senin. Yang pertama, Indonesia angkat isu Global South di forum tertinggi PBB. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut sidang Majelis Umum PBB menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk kembali tampil di forum tertinggi dunia, sekaligus menegaskan posisi sebagai pemimpin Global South yang konsisten memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil. Global South itu maksudnya gini, negara-negara yang ada di bumi bagian selatan ya. Kalau dulu zaman Orde Lama, Indonesia itu adalah negara dengan kekuatan militer terbesar ya, terkuat di bumi bagian selatan. Bahkan kalau dibandingkan dengan Australia dan Argentina, Indonesia itu yang paling kuat ya saat itu dulu. Ya, ini Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga ya di sesi sidang umum Majelis PBB Selasa setelah Presiden Brasil dan juga Presiden Amerika Serikat. Ya. Selanjutnya, Kemendagri, kepala daerah boleh keluar negeri jika daerah kondusif. Kapuspen Kemendagri Beni Irwan menegaskan bahwa kepala daerah hanya diperbolehkan bepergian keluar negeri jika wilayahnya dalam kondisi aman dan kondusif. Selanjutnya, BGN bentuk tim investigasi keracunan untuk tangani kasus MBG. Wakil Kepala BGN ya Nani S. Dayang yang baru dilantik oleh Pak Prabowo menyatakan akan membentuk tim investigasi keracunan yang dipimpin oleh para ahli kimia sebagai langkah konkret menyikapi maraknya kasus keracunan makanan bergizi gratis di berbagai daerah. Good job, haruslah. Kalau dibiarin ya bahaya. Jadi kita bukan memaklumi ya, tetapi memang banyaknya keracunan ini ya harus diinvestigasi. Hampir tiap hari loh ada kasus keracunan, atau bahkan tiap hari. BGN bantah surat perjanjian rahasiakan kasus keracunan MBG. Wakil Kepala BGN ya Nani S. Dayang menegaskan pihaknya terbuka menerima laporan masyarakat terkait insiden dalam program makan bergizi gratis termasuk dugaan keracunan. Ya, jadi BGN tidak pernah berniat membungkam masyarakat dan tidak pernah mengeluarkan dokumen semacam itu. Ya, jadi ini kan viral ya kabar yang kalau di Brebes apa kalau tidak salah, di beberapa daerah kalau ada yang keracunan itu tidak boleh melaporkan, memviralkan, itu suratnya tanda tangan dulu ya, itu terus viral kan ya. BGN dalam hal ini wakil ketuanya Nani S. Dayang menegaskan dari BGN tidak ada kebijakan seperti itu. Artinya ya bisa jadi di bawah itu melakukan melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif ya, tapi negatif. Ya, ini ya harus dihentikan. Jadi surat-surat semacam itu tuh kreativitas dari yang ada di bawah, kreativitas dalam arti negatif. Panglima TNI jelaskan usulan anggaran pertahanan 184 triliun. Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan anggaran besar diajukan Kementerian Pertahanan sebesar 184 triliun diperlukan untuk pengadaan alutsista canggih. Menurutnya, senjata modern sangat mahal dan menjadi alasan anggaran pertahanan di banyak negara termasuk Pakistan lebih besar dari Indonesia. Sebelumnya ya pekan lalu, kalau kita lihat Menhan sudah bertemu dengan DPR Komisi 1 menyampaikan ajuan anggaran sebesar 184 triliun. Selanjutnya, Projo tegaskan dukungan 2 periode untuk Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, menyatakan arahan Presiden ke-7 Joko Widodo agar relawan mendukung Prabowo Gibran untuk 2 periode. Ini disampaikan setelah pernyataan Jokowi bahwa dirinya menginstruksikan kepada para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dev Laksono, pengamanan DPR tetap harus di bawah Polri. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, ini putranya, anaknya dari Agung Laksono ya, mantan Ketua DPR, mantan pimpinan Golkar. Dev Laksono menyatakan
Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga DPR RI ini seharusnya tidak menggeser ya dari pengamanan DPR yang selama ini sudah dilakukan oleh Polri. Ia menegaskan pengamanan objek vital sipil seperti DPR pada prinsipnya berada di bawah institusi kepolisian sesuai aturan yang berlaku. Dev memahami pernyataan Menhan Syafri Samsudin bahwa keterlibatan TNI hanya bersifat sementara hingga situasi lebih kondusif, bukan permanen. Selanjutnya, Sudeson Tandra dukung gerakan Stop Totot Wuk Wuk. Ya, anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar, Sudeson Tandra ya, mendukung gerakan Stop Totot Wuk Wuk yang menyoroti penggunaan sirine dan strobo oleh pejabat di jalan. Mantap. Kita beralih ke berita DPD RI. Ya, RUU Daerah Kepulauan masuk prolegnas prioritas 2025. Ketua BULD DPD RI Stefanus Banliau menyatakan RUU Daerah Kepulauan kembali masuk prolegnas prioritas 2025 setelah disepakati pemerintah dan DPR. Ini usulan dari DPD ya, undang-undang yang diusulkan DPD. Selanjutnya untuk berita ekonomi, pemerintah prioritaskan pembangunan IKN dengan anggaran 36,25 triliun di 2025. Pembangunan IKN menjadi salah satu dari 83 kegiatan prioritas utama di tahun 2025 sesuai Perpres 79 tahun 2025. Alokasinya 36,25 triliun. Ya, anggaran ini terbagi untuk 3 kegiatan: pembangunan IKN 18,12 triliun, perencanaan dan pemindahan 17,82 triliun, serta pembangunan sosial, ekonomi, pengelolaan lingkungan 306 miliar rupiah. Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi Oktober 2025. Ya, program Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan beroperasi Oktober 2025 dengan pendanaan yang telah dipastikan tersedia. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar setiap Kopdes memiliki gerai menjual kebutuhan pokok bersubsidi seperti ya LPG 3 kilo, beras, gula, minyak, dan pupuk. Ya, selain itu Kopdes juga menyediakan layanan kesehatan melalui apotek dan klinik desa. Dan nanti juga menjual obat murah bekerja sama dengan perusahaan obat. Menarik tuh kalau Kopdes Merah Putih itu bisa berjalan benar-benar seperti itu ya, bukan cuman koperasi, mohon maaf tuh simpan pinjam ya. Jadi dia bisa tidak hanya menyerap produk desa tetapi juga menyerap menjual kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat itu oke tuh. Pengusaha dukung Menkyu tolak teks amnesti jilid 3. Pengusaha menanggapi keputusan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa yang menolak program teks amnesti jilid 3 ya. Menurut pengusaha, karena ini dianggap tidak efektif meningkatkan kebutuhan wajib pajak. Wakil Ketua Umum Kadin ya, Sarman Simanjorang menilai strategi lain perlu dikembangkan agar pengusaha lebih sukarela membayar pajak. Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo ya, Bob Azam menilai teks amnesti justru merusak kredibilitas perpajakan. Untuk isu sosial, 45% bansos PKH dan sembako tak tepat sasaran. Ya, ada kebocoran atau kerugian 17 triliun rupiah. Berdasarkan pemutahiran data Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN oleh BPS, terdapat 616.367 keluarga penerima manfaat BKH dan 1.286.066 keluarga penerima sembako yang dinilai tidak layak menerima bantuan. Selanjutnya, Menak salurkan bantuan 300 juta untuk korban banjir Bali. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyalurkan bantuan 300 juta untuk masyarakat terdampak banjir di Pura Taman Beji Pasar Badung. Selanjutnya ya, BMKG deteksi siklon tropis Ragasa Indonesia alami dampak tidak langsung.
Jadi BMKG mendeteksi siklon tropis Ragasa di Laut Filipina Timur Pulau Luzon dengan kecepatan 150 km per jam, tekanan 955 HPA pada minggu kemarin. Siklon ini diprediksi menguat ya menjadi kategori 4 dalam 24 jam ke depan dengan kecepatan angin bisa sampai 195 km per jam. Dan ini bergerak menjauhi Indonesia ke arah barat laut ya. Semoga nggak sampai ada badai yang memasuki Indonesia ya. Di isu internasional, Prancis akui Palestina, Israel ancam membalas. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pengakuan negara Palestina dalam sidang umum PBB pada Senin 22 September 2025 hari ini. Diikuti 9 negara lain, Inggris, Kanada, Australia, dan Belgia. Ya. Macron menyebut pengakuan Palestina sebagai cara mengisolasi Hamas. Namun Israel mengecam keras keputusan tersebut. Perdana Menteri Netanyahu menyebut hadiah kepada Hamas dan diperkirakan akan membalas, misalnya akan menutup konsulat Prancis di Yerusalem. Inggris siap akui Palestina hadapi respon keras Israel. Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy menegaskan pengakuan negara Palestina dalam sidang umum PBB hanya satu langkah menuju proses perdamaian, bukan solusi instan. Ya, sejak Juli, Starmer telah menyatakan kesiapan mengakui Palestina dengan syarat Israel melakukan gencatan senjata dengan Hamas, membuka akses bantuan ke Gaza, menghentikan aneksasi di tepi barat, dan berkomitmen pada solusi dua negara. Oke, untuk trending media sosial ya, yang trendingnya beberapa hari ini. Cuman di hari Minggu itu saya lihat semakin viral ya, tentang postingannya Leony, mantan anggota trio Kwek Kwek ya, tahu ya Leony ya, penyanyi cilik itu. Jadi dia memposting tentang laporan keuangan dari entah itu laporan keuangan atau rencana ya, tetapi yang ada di Pemkot Tangsel. Ya, misalnya untuk penghasilan BPHT, laporan keuangan ya, untuk penghasilan atau pendapatan anggaran daerah itu sebesar 733 miliar ya, itu dari BPHTB, pajak saat jual beli properti, tanah, rumah ya, gede sekali 733 miliar dengan APBD-nya itu 5 triliun. Tetapi Leony juga melihat ada hal yang mungkin kesannya dihambur-hamburkan. Misalkan ATK itu sampai 38 miliar, souvenir 20 miliar, perjalanan dinas itu 117 miliar. Ya, itu viral ya di media sosial, dan beberapa akun itu juga dalam tanda kutip juga menambah viral ya, karena ada postingan terkait dana pembangunan jalan cuma 720 juta. Jadi hal seperti ini ternyata viralnya tidak 1-2 hari, dan puncaknya kami lihat itu di hari Sabtu dan terutama di hari Minggu kemarin itu semakin masif ya, terutama di TikTok, di Instagram, dan juga di Facebook. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring pada Senin 22 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.